Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ferry Budiono. Di video kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari kemarin, yaitu yang kemarin past continuous dan yang sekarang past perfect. Apa itu past perfect? Kita lihat definisinya. Suatu kalimat yang menyatakan sebuah aktivitas yang sudah dilakukan secara sempurna di waktu lampau. Jadi kejadiannya itu sempurna ya, dan udah dilakukan tapi di waktu lampau, dahulu kala gitu. Oke, rumusnya sebagai berikut. Yang pertama positif, letakkan subjek, habis itu plus had plus verb 3 plus object plus adverb, jangan lupa titik. Oke, lanjut ke contohnya, bahasanya dulu. Bam sudah mengerjakan ujian sebelum 2020 titik. Bam ini posisinya dia menempati sebagai subjek, sudah mengerjakan ini menjadi posisinya predikat posisinya ya. Ujian ini menempati sebagai objek posisinya. Sebelum 2020, nah posisinya dia menempati sebagai keterangan. Jadi kesimpulannya mulai dari sini, Bam sudah mengerjakan ujian sebelum 2020 sampai sini itu dinamakan dengan kalimat positif punyanya past perfect. Jangan lupa ya. Oke, sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Bam, bahasa Inggrisnya Bam. Kenapa? Nah, karena dia nama orang, jadi nggak berubah. Bam, Bam, ini nama orang ya. Sudah mengerjakan had done ujian the test sebelum 2020 before 2020. Jangan lupa tanda titik. Bam ini posisinya dia menempati sebagai subjek, had ini sebagai verb auxiliary, dan ini sebagai verb 3 ordinary, the test ini sebagai objek ya. Before 2020 ini dia menjadi adverb. Jadi kita bahas bawah kesimpulannya mulai dari Bam had done the test before 2020 sampai sini itu dinamakan dengan sentence positif punya past perfect. Ini contoh yang positifnya. Sekarang lanjut yang ke negatifnya. Rumusnya dulu ya, sebagai berikut. Masih sama, letakkan subjek dulu, habis itu plus had plus not plus verb 3 plus object plus adverb tanda titik. Jangan lupa ya, bedanya cuma tambahin not setelah had aja negatifnya. Kalau positifnya nggak ada not gitu aja. Oke, contoh bahasa Indonesianya, Bam sudah tidak mengerjakan ujian sebelum 2020 titik. Jangan lupa. Bam ini posisinya dia menempati sebagai subjek, sudah tidak mengerjakan. Dia menempati posisinya sebagai predikat. Ujian ini menempati posisinya sebagai objek ya. Sebelum 2020, nah, posisinya dia menempati sebagai keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari Bam sudah tidak mengerjakan ujian sebelum 2020 sampai sini itu dinamakan dengan kalimat negatif punyanya past perfect. Lanjut, kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Bam, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya Bam, maksudnya sudah tidak mengerjakan, had not done ujian the test, boleh, examination juga boleh, sebelum 2020 before 2020. Jangan lupa tanda titik. Bam ini posisinya dia sebagai subjek, had not ini sebagai verb auxiliary, dan ini sebagai verb 3 ordinary atau kata kerja asli atau utama. The test ini sebagai objek posisinya ya. Before 2020 ini sebagai adverb, keterangan ya. Jadi kesimpulannya mulai dari sini kita garis bawah. Bam had not done the test before 2020. I mean that 2020 ya. Maksud saya seperti itu. Sampai sini itu dinamakan dengan sentence negatif punya past perfect. Lanjut, sekarang contoh yang ke interrogatifnya atau kalimat tanyanya.
Pertama, letakkan head ya sebelum subjek atau depannya subjek, baru plus subjek plus verb 3 plus objek plus adverb, terus jangan lupa tanda tanyanya ini. Lanjut ke contohnya ya, bahasa Indonesia dulu. Apakah BAM sudah mengerjakan ujian sebelum 2020? Jangan lupa tanda tanyanya. BAM ini posisinya dia menempati sebagai subjek, sudah mengerjakan itu predikat, ujian itu objek, sebelum 2020 itu keterangan. Jadi kita garis bawah kesimpulannya, apakah BAM sudah mengerjakan ujian sebelum 2020 sampai sini, itu dinamakan dengan kalimat apa? Interrogatif, punyanya past perfect. Lanjut, sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Apakah had BAM, tetap BAM karena dia nama orang, sudah mengerjakan dan ujian the test sebelum 2020, before 2020. Jangan lupa tanda tanya. Terus had ini dia posisinya dia sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu ya, yang diletakkan di depannya subjek, itu menandakan bahwa dia kalimat tanya atau kalimat interrogatif. BAM ini posisinya dia menempati sebagai subjek, dan ini verb 3 ordinary, perubahan dari do, did, dan. Verb satunya do, verb 2-nya did, verb 3-nya dan. The test ini posisinya dia menempati sebagai objek before 2020. Nah, ini sebagai adverb ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini, had BAM dan the test before 2020 sampai sini dinamakan dengan sentence interrogatif, punyanya past perfect. Jangan lupa ya. Lanjut, contoh yang negatif interrogatif. Pertama, letakkan had atau verb auxiliary atau kata kerja bantu sama yang interrogatif atas. Habis itu baru subjek, baru plus not. Nah, cuma ditambahin not aja. Plus verb 3 plus objek plus adverb. Jangan lupa min tanda tanya. Min boleh ditulis, boleh enggak. Kenapa? Karena di sini udah ada not, penekanan bahwa dia di situ kalimatnya negatif, begitu ya. Jadi rumusnya saya ulangi lagi, had plus subject plus not plus verb 3 plus objek plus adverb, terus min tanda tanya. Jangan lupa. Lanjut ke contohnya ya. Ini saya dulu. Apakah BAM sudah tidak mengerjakan ujian sebelum 2020? Min tanda tanya, jangan lupa itu. Terus BAM ini posisinya dia menempati sebagai subjek, sudah tidak mengerjakan itu predikat, ujian itu posisinya dia menempati sebagai objek, sebelum 2020 sebagai keterangan. Kita garis bawah dari sini. Apakah BAM sudah tidak mengerjakan ujian sebelum 2020 sampai sini? Itu kesimpulannya dia menjadi kalimat negatif interrogatif ya. Punyanya past perfect. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Apakah bahasa Inggrisnya had, BAM tetap BAM karena dia nama orang, sudah tidak mengerjakan, berarti not done, ujian the test sebelum 2020, before 2020. Jangan lupa min tanda tanya. Boleh ditulis minnya, boleh juga enggak. Kenapa? Karena diwakili oleh not, itu menandakan bahwa dia kalimatnya negatif. Begono. Oke ya. Lanjut. Had ini posisinya dia menempati sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang diletakkan di depannya subjek. Ini subjeknya BAM. Dia menandakan bahwa dia kalimatnya kalimat tanya. Terus BAM ini posisinya dia sebagai subjek. Oke, not gabungan dari sini ya. Dia penekanan bahwa dia kalimatnya negatif.
Dan ini verb 3 ordinary ya, atau kata kerja asli. The test, nah ini dia menempati sebagai objek posisinya. Before 2020, ini dia menjadi adverb ya. Jadi kesimpulannya mulai dari sini, had BAM not done the test before 2020 sampai sini dinamakan dengan sentence negatif interrogatif, punyanya past perfect ya. Nah, ini lanjut ya. Yang had nih, had BAM not itu sampai sini kan benar kayak gitu boleh. Disingkat juga boleh. Nah, gimana? Ketika not ini digabungi sama had kayak gini, had not, disingkatnya jadinya hadn't kalau depannya subjek ya. Atau di setelah subjek juga boleh, tapi singkatnya kayak gini juga, hadn't gitu ya. Seperti itu kira-kira. Untuk subjeknya I, you, they, we, she, he, it, semuanya tetap pakainya had ini, nggak ada bedanya. Itu kenapa nggak saya tulis tadi, karena semuanya sama gitu. Jadi tinggal dibilang aja, insya Allah kan teman-teman semuanya sudah paham. Jadi subjek I, you, they, we, she, he, it ya, semuanya itu dia hanya menggunakan ini aja, had verb auxiliary-nya, kata kerja bantu kayak gitu. Jadi sangat simpel ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng dan komen dan share ke seluruh media Anda semuanya. Semoga biar bermanfaat dan see you in the next video. Break light.